Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Apa boleh buat, kita masih harus ngomongin Pak Jokowi, tapi kali ini kita mungkin lebih fokus ke apa yang terjadi di Pasar Pramuka, karena Pasar Pramuka itu juga disinggung-singgung oleh Profesor Sofyan Effendi, dan yang paling menarik Mhm. tentu saja ini ada mural ini lagi viral banget, Nak, muralnya di belakang di belakang bak truk itu dari Solo ke Pasar Mhm. Pramuka. Pelongo-pelongo, katanya, tapi suka berdusta. Dan saya baca juga di komentarnya penonton kita ada disilut gini, dari Solo ke Pasar Pramuka, pelongo-pelongo tapi senang senang memenjara, sering memasukkan rakyatnya ke penjara. Ada yang buat begitu. Terimanya. Iya, iya. Jadi rimanya bagus ya, bayangkan supir supir truk bisa bikin mural seperti itu ya, rimanya kena ya. Iya, dan melek politik lagi ya Iya, iya. berarti. Iya, iya. Oke, mari kita omongin soal itu karena ada perkembangan menarik ya yang juga Mhm. disebutkan oleh Dokter Tiva tentang itu ya, temuan yang oleh Bitor Suryadi ini. Kan Bitor sempat merasa difitnah kemarin tuh, dia katanya dia Iya. disogok oleh Paiman atau memerasai Paiman, malah sebutnya 15 juta Mhm. sekian, dan itu kan beredar ya kemarin transferan dari Iya. dari Paiman ke Bitor. Rupanya kalau Betul. menurut versi Bitor, dia memang ngomong sama pengacaranya Paiman tuh, dia mau, karena pengacaranya juga teman dia juga gitu kan, dia mau bikin acara nih, rupanya sama pengacaranya dimintain duitnya Sampaikan. disampaikan Mhm. ke Paiman dan dia transfer, tapi kemudian Paiman malah nyatakan bahwa dia diperas kan, dan Bitor dilaporkan ke polisi kan gitu ya. Jadi ini memang ramai banget soal ini. Mari kita omongin soal itu ya. Hari ini fokus soal itu, tapi ada kaitannya juga dengan pernyataan dari Pak Sofyan Effendi ya soal itu ya. Iya, iya, ya, betul Mas Irsu. Kalau soal Bitor merasa itu sudah diklarifikasi ya oleh Bitor Suryadi ini bahwa dia sama sekali tidak memeras dan kemudian memang ada pertemuan di antara dirinya dengan Paiman yang di situ Hmm. kemudian ada semacam apa berjabat tangan apa dan sebagainya. Itu bukan dalam rangka itu gitu. Hmm. Jadi memang hal seperti ini kalau tidak kita melihat secara utuh itu memang bisa diplesetkan sih Mas Irsu ya. Hmm. Dan dia juga memang ada transfer tapi itu untuk sebuah acara begitu yang akan dilakukan. Jadi eh, dan kemudian Bitor dikatakan dia meminta maaf kepada Paiman. Hmm. Bitor sendiri mengklarifikasi mengatakan ada percakapan di antara dia dengan Paiman bahwa kalau betul bahwa eh, ijazah palsu itu tidak dicetak oleh Paiman dan tidak dicetak di pasar pramuka, ya saya minta maaf begitu. Hmm. Jadi memang ada penggalan-penggalan tertentu begitu yang kemudian itu diklaim oleh pihak Paiman. Kemarin betul tanggal 8 hari Selasa saya ketemu Profesor Dr. Paiman Raharjo, MM MSI, karena dia minta untuk ketemu saya melalui teman kita. Jadi dalam pertemuan itu dia melawan saya dalam arti kata, "Bang, abang memfitnah saya," kata dia, "karena abang nggak punya bukti tentang saya." Nah, dari situ karena saya punya data yang sangat minim pada waktu saya di CNN TV. Saya di CNN TV itu menyebutkan di dalam TV itu bahwa 1000% Pak Iman ini adalah bodong. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia protes. Nah, dalam pertemuan itu betul saya menyampaikan minta maaf dikarenakan informasi saya masih sangat minim, sehingga saya sebagai seorang aktivis harus berani menyatakan minta maaf kalau memang kita katakan itu bukan salah, tapi kita bilang kurang data. Nah, diajaklah kita makan. Habis itu rupanya siangnya setelah selesai makan itu dia mengedarkan hasil pertemuan itu, memviralkan video pertemuan itu. Saya kaget juga, ya udahlah apa boleh buat. Tetapi ternyata setelah maghrib ketika saya sedang di TV Santana, masuk informasi-informasi dari alumninya Universitas Mustofa, itulah kawan-kawan aktivis kita, mungkin lebih dari 100 yang ada di sana. Nah, mereka mengirim video tentang pidatonya Pak Thomas Suyitno. Itu kebetulan kawan saya tahun 80-an, sama-sama pengurus bola kaki
pengurus bola Liga Mahasiswa di DKI. Jadi saya akrab dengan Pak Suyatno itu. Saya dengar semua pidatonya segala macam, dia kaget. Dia menyatakan bahwa dia 5 tahun saja mengejar untuk mendapatkan profesor sangat sulit. Kok ada tiba-tiba Pak Iman hanya 3 bulan kurang sudah mendapatkan profesor itu. Maka terus pihak Mustopo melakukan penelusuran seperti kita, investigasi ke Dirjen Perguruan Tinggi antara yang dilakukan itu. Mungkin pada waktu itu memang Pak Iman punya uang banyak ya sehingga bisa jalan pintas. Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa dari keterangan pihak Mustopo itu 1000% Pak Iman ini adalah bodong dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Pak Iman ini di Pasar Pramuka. Nah, kita masih melihat ini bagaimana selanjutnya karena Pak Iman sendiri kan melaporkan Bitor, Roy Suryo apa dan sebagainya, dan juga kalau tidak salah Hermanto juga dilaporkan ya Mas Hersu. Pak Hermanto ini ponakan pemilik Yayasan Mustopo ya. betul, keponakan dari Pak Mustoponya, yaitu yang Pendirinya namanya ya, pendiri ya. pendirinya. Yayasan Mustopo. Ya. Dan dia tidak hanya keponakan, tapi dia ketika itu didirikan dia juga ikut menjadi foundernya dari yayasan tersebut gitu. Tapi kemudian dia ini dikriminalisasi yang Pak Hermanto ini menceritakan kepada Roy Suryo begitu, yang menceritakan bagaimana menderitanya dia begitu, dan dia saat ini juga masih menjadi tahanan kota, yang dimana dia kemudian menurut klaim dari pihak Hermanto yang kita kalau seandainya teman-teman off the record belum pernah membaca bisa mencarinya di Google begitu ya, dengan clue atau keyword itu Hermanto begitu, kasus di perguruan tinggi atau Universitas Dr. Mustopo tersebut, dan dia merasa dirinya dikriminalisasi, dan antara lain juga menyatakan betapa Pak Iman ini memang sangat greedy begitu, rakus begitu Mas Hersu, yang kemudian bahkan dikatakan diklaim ingin menguasai universitas tersebut gitu ya. Saya bisa membayangkan begitu bagaimana ketika itu memang Jokowi masih berkuasa, apapun bisa dilakukan oleh orang-orang Jokowi ini, dan kemudian bagaimana seorang pendiri dan juga pengurus yayasan, begitu ketua yayasan, bahkan bisa dipenjarakan, gitu, bisa dibui, dan kemudian masih dikriminalisasi. Ini ada sangkut pautnya dengan dengan katanya ada villa begitu, semacam villa, terus kemudian juga mobil Alphard apa dan sebagainya begitu, yang itu kemudian barang-barang tersebut menjadi masuk ke dalam hiruk pikuk peristiwa tersebut gitu Mas Hersu. Ini teman-teman bisa mencarinya sendiri. Jadi betapa yang ada di sekeliling Pak Iman ini pada akhirnya setelah Jokowi lengser itu terungkap semuanya. Dan lagi-lagi kalau orang sekarang ini mendengar Pak Iman itu langsung ingat Pasar Pojok Pramuka. Akhirnya menjadi seperti itu Mas Hersu, menjadi semacam ikon begitu ya Pak Iman ini gitu. Dan yang mengejutkan juga ini perkembangan dari Dr. Tifa yang dia mengatakan bahwa Bitor Suryadi ini telah bertemu, ya sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Jadi si pelakunya begitu, klaim dari Bitor Suryadi ya. Dan kemudian dia juga sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah palsu Jokowi yang dari Pasar Pramuka tersebut begitu. Bukan bertemu dengan Pak Iman atau pemilik kios atau apa, tapi si tukangnya itu, tukang yang disuruh untuk membuat ijazah palsu tersebut, katanya sudah Bitor ini sudah berhasil menemui. Nah ini kalau seandainya memang betul, karena ini pernyataannya baru disampaikan kepada Dr. Tifa, dan Dr. Tifa kemudian mengungkapnya begitu, bahwa Bitor Suryadi sudah mengatakan itu kepada dia. Data atau berita yang saya peroleh kemarin tanggal 15 Juli 2025, saya bertemu dengan Pak Bitor Suryadi ya di salah satu tempat. Beliau menyampaikan kepada saya 2 hal yang sangat penting. Ya, nanti bisa dikonfirmasi dengan beliau, dan saya merekam video otentik ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Dan beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka, tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Bitor Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya, terima kasih.
kalau seandainya ini memang betul ini boncos betul, Mas Irsu, nasib dari Paiman ini gitu, dan juga nasib tentu saja nasib Jokowi dan juga kuasa hukumnya, Hmm. karena berarti memang ada peristiwa yang sangat besar begitu di Pasar Pramuka tersebut yang tadinya kan kita juga masih ragu-ragu karena terjadi simpang siur yang ini mengatakan ini mengatakan bahwa enggak kok sebetulnya Jokowi memang punya ijazah. Jadi ada beberapa versi. Yang satu Ya, tetap yakin bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah asli yang memang masih disembunyikan oleh dia, tidak ingin diperlihatkan kepada umum. ya, ya. Bahkan kalau netizen ada yang mengatakan ini usil sekali. Sepertinya Pak Jokowi ini memperlakukan ijazah itu seperti kemaluan, jadi tidak bisa ditunjukkan kepada umum. Hmm. Ini nakal sekali netizen ini. Ya, ya, Dan ya. kemudian yang berikutnya bahwa Jokowi sebetulnya pernah kehilangan ijazah begitu, sehingga dia harus membuat salinannya karena mungkin ada kesulitan atau bagaimana di UGM sehingga atau harus buru-buru dalam hitungan hari Hmm. untuk pendaftaran sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika itu, maka dibuat di Pasar Pramuka. Jadi ada berbagai dugaan. Tapi kalau Bitor sudah mengatakan demikian, nah ini kita tinggal tunggu saja pembuktiannya, apakah yang diklaim itu benar atau tidak. Ya, soal Vitor ini kan dia memang orang yang pertama kali ya mengungkap itu ya. Ini kan kita ingat Betul. dulu ada yang dia sebut bahwa tim Cikini, tim dan kemudian tim Solo gitu. Tapi kan kemarin itu ada yang disebut namanya kalau tim Cikini itu adalah tim PDIP, DPD PDIP Jakarta. Yang salah satunya waktu itu disebut namanya Denny Iskandar ya. Denny Iskandar sih Ya. memang sudah wawancara dengan saya, tapi dia nggak mau di Ya. take gambarnya, tapi dia mengizinkan untuk disampaikan informasi-informasinya. Dia sebenarnya dia tidak menahu kalau soal pembentukan Pasar Pramuka karena dia waktu itu menerima dokumen itu dari tim Solo gitu ya. Yang pertama malah dari Pak Jokowi dulu, kemudian untuk persiapan maju ke Gubernur DKI Jakarta karena pada waktu itu Denny Iskandar adalah sekretaris Bapilunya DPD DKI PDI DKI. Hanya PDIP. saja pada waktu itu dia juga punya ya dia mengaku bahwa antara orang yang bertemu dengan dia dengan ijazah yang di sini itu memang fotonya beda gitu, kalau menurut pengakuannya Iya. dia ini sekarang. Jadi dia sendiri sudah bingung ini ijazahnya siapa sebenarnya pada waktu itu. Tapi kalau soal dicetak di Pasar Pramuka menurut dia yang tahu yaitu tim Solo. Tim Solo itu kan ada namanya Anggit, ada Muhammad Isnaini, ada kemudian David yang jadi ajudannya Jokowi, dan kemudian siapa lagi Eko ya. Ya, Eko Sulistyo. Listio dan sebagainya itu yang tahu soal itu. Nah, kemudian soal inilah yang mengundang kemudian ada seorang mantan perwira menengah TNI, ini Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa yang dia pernah aktif di BIN, Badan Intelijen Negara, dan dia pertama kali speak up-nya di Hepzibah Point itu dia bicara soal itu pada waktu itu. Nah, dia kemudian menelusuri karena sebagai orang intelijen dia biasa menggunakan dokumen-dokumen palsu itu untuk masuk ke sebuah acara dan sebagai name tag apa itu kan kecil kalau kayak gitulah pokoknya. Yang dia sebutkan bahwa dalam tugas-tugas penyamaran sebagai intelijen dia banyak sekali berhubungan dengan orang-orang di Pasar Pojok Pramuka itu, dan dia tahu betul bahwa di situ itu memang gudangnya pencetakan dokumen-dokumen palsu termasuk bahkan visa ke Amerika dan kemudian juga soal ijazah. Nah, kalau ijazah ini yang menarik itu pengakuan dari Bitor Suryadi gitu, generasi PDI yang lama. Generasi PDI yang lama itu kan di daerah-daerah itu banyak yang mereka memang tokoh gitu, tapi mereka kalau mau maju Nggak punya sebagai pejabat ijazah. publik nggak punya ijazah, ya dibuatnya di Pasar Pramuka itu. Dan ternyata bukan hanya PDIP, banyak sekali politisi lama itu yang ketika dia mau maju memenuhi syarat itu dia nggak punya, ini nggak bikinnya di Pasar Pramuka. Ini memang sentra gitu di sana itu untuk itu kan. Dan soal pembakaran dan itu jangan ngomong pembakaran dulu. Dan dia sudah menelusuri memang Pak Paiman tuh punya di situ gitu ya anunya dia. Betul. Dan nggak benar kalau Pak Paiman ngakunya bahwa dia hanya sampai tahun berapa, tahun 2002 ya katanya dia mengakunya 9 sampai 2002, padahal dan dia yang menarik itu dipanggilnya di sana. Kalau Pak Iman kan bilang bahwa saya hanya sampai tahun 2002 setelah saya jadi ketua prodi di Mustopo, dia sudah tidak aktif lagi di situ. Tapi Pak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa itu mendapati bahwa dia itu dipanggilnya sejak dulu namanya Pak Dosen. Saya pikir tadinya karena urusannya dia di Mustopo dosen, ternyata bukan. Pak Dosen itu karena dia tukang bikinin juga skripsi abal dan sebagainya itu gitu rupanya. Ini dan juga soal kebakaran tadi ya, itu menarik juga, dia menunjukkan fakta bahwa
itu dari pos polisi sangat dekat, dan kemudian dari tempat pos pemadam Pemadam kebakaran kebakaran. itu cuma berapa kilometer, dan itu terjadi pada pagi hari Berapa ratus meter, Mas ya, Herso? berapa ratus meter ya. Iya, Ya, dan betul. pada pagi hari ketika traffic lalu lintas belum terlalu padat, jadi harusnya itu bisa segera Iya. ditangani, tapi kok tidak itu ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu sekarang kemudian kita jadi oke, kita kait-kaitkan dia dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu kan jadinya Mbak Agi ya. Mhm. Iya, karena itu sebuah puzzle ya yang kemudian Hmm. bolong-bolongnya itu bisa terisi menjadi sebuah gambaran yang lengkap. Kabarnya seperti dikatakan Mas Hetsu tadi, hanya sekitar 200-300 meter itu letaknya begitu ya, sangat berdekatan dengan pemadam kebakaran. Kita kalau melintas daerah itu, daerah Matraman dan sebagainya kan kita tahu memang ada Hmm. kantor pemadam kebakaran di situ, Dan ada pos polisi juga. mobil itu, dan pos polisi juga. Itu memang daerah yang sangat-sangat rame lah, Rame, sebetulnya ada pos militer juga 24 jam segala macam ya. rame. Hmm. Betul. Jadi ketika terjadi kebakaran di mana di situ ada 200 kios sekitar itu, artinya ratusan kios kan, teman-teman bisa membayangkan gitu. Dan semuanya hangus, habis. Itu betapa apa namanya? Dan ini bukan tengah malam ya, ini sudah pagi begitu, Pagi. sekitar jam setengah 6 pagi. Begitu, di mana kalau di Jakarta, teman-teman yang hidup di Jakarta pasti tahu, jam 4 pagi pun tetangga sudah memanaskan mobil. Jadi memang pagi hari pun tidak, jangankan di tengah kota begitu, yang ada di pinggiran-pinggiran pun juga sudah ramai kalau di sini begitu. Jadi apalagi situasinya apa namanya di Jakarta ini pagi-pagi pun begitu kantor-kantor sudah buka, apalagi di situ dekat pasar apa dan sebagainya, yang subuh pun sudah ramai apa dan sebagainya begitu. Jadi aktivitas sudah ramai, tapi kok bisa ratusan kios itu sampai ludes, betul-betul habis begitu, tidak ada jejak. Nah, ini yang kemudian membingungkan gitu, dan sekarang kembali ditelisik Mas Hersu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bang Bitor atau Bambang Suryadi ini menjadi apa ya, menjadi sebuah update gitu, yang bahkan kata kata Dokter Tifa, dia sudah siap untuk memaparkan itu kepada polisi. Loh, kok bisa? Ini kan artinya Bang Bitor ini melampaui tugas polisi. Dia menemukan si pembakar dan dia akan menceritakan itu kepada polisi. Seharusnya kan polisi yang memberitahu kepada Bitor, memberitahu kepada kita semua, ini loh si pembakarnya begitu ya. Dan bahkan ketika itu kan disebutkan sebagai kebakaran. Tapi orang-orang di Pasar Pramuka itu sendiri yang ditemui oleh Dr. Rismon, ditemui Dr. Roy Suryo dan sebagainya, itu mengatakan bahwa itu adalah ada peristiwa pembakaran. Tapi mereka tidak mau direkam gitu, tapi mereka membisikkan itu, mengatakan memang itu sebetulnya adalah dibakar. Dan kemudian coba kita lihat apa yang ditulis oleh Dr. Tifa ya mengenai hal ini. Dia mengatakan seperti ini Mas Hersu, pemaparannya. Makar Allah telah bekerja. Jadi makar ya, makarnya Allah. Allah adalah maha makar begitu kalau seandainya kepada orang-orang yang zolim. Setelah saya mendapat beberapa dokumen sangat penting, yaitu ijazah asli mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 85 dan 93 dan 83, juga transkrip nilai asli, skripsi asli dan lain-lain. Jadi rupanya tidak hanya yang lulusan tahun 85 tapi juga 83, dan ini memang bagus banget sebagai pembanding. Bahkan sesudah 85 pun harusnya ada. Kalau seandainya yang 85 ini jadi pencilan gitu, berbeda dari yang lulus duluan maupun yang lulus belakangan, kan jadi aneh begitu, dan itu terjadi pada ijazah Jokowi. Dan secara tak terduga bertemu dengan tokoh kunci pembuka skandal Pasar Pramuka Pojok, yaitu Bang Bitor Suryadi. Ternyata beliau tidak saja menemukan dan membuktikan siapa-siapa saja otak dan operator pemalsuan ijazah, tetapi juga sudah menemukan siapa oknum pembakar Pasar Pramuka Pojok. Wah, siapa nih? Dan siapa tukang di Pasar Pramuka Pojok yang membuat ijazah? Jadi tukangnya ya. Lengkap sudah jawaban atas polemik ijazah selama 10 tahun ini yang sudah makan korban Bambang Tri dan Gus Nur. Bang Bitor yang dilaporkan Paiman dengan senang hati akan membeberkan semua hal yang sangat penting ini kepada polisi. Beliau sangat confident dengan data-data yang dimiliki. Artinya laporan Jokowi terhadap saya dan teman-teman selain konyol, tidak masuk akal, juga blunder besar bagi Jokowi. Saya berdoa semoga Presiden Prabowo mulai tergugah untuk polemik ijazah ini, masalah yang teramat besar bagi bangsa ini, untuk dikesampingkan. Jadi terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja. Dan saya berdoa semoga alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun lulus 80 dan 85 bersedia menjadi relawan dalam perjuangan ini, dan semoga bangsa ini terbuka mata hati.
kepada para stakeholders di Indonesia bahkan di dunia ya, bahwa apa yang kami lakukan ini harus dilindungi, bukan malah dikriminalisasi, bukan malah dipersekusi ya, seperti itu yang terjadi sampai dengan taraf di mana kami dinaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan gitu ya. Itu kan luar biasa sekali nanti dampaknya ke depan ya. Ya, para saintis yang kemudian melakukan penelitian secara sahih dengan metodologi-metodologi sahih malah kemudian dikriminalisasi ya. Ini presiden yang teramat sangat buruk bagi sejarah bangsa kita ya. Jadi ini saya tekankan sekali lagi. Dan tentu saja kami tidak akan tinggal diam ya. Jadi satu pihak stakeholder hukum, penegak hukum di Indonesia yang sekarang ini sedang berlawanan dengan kami. Dan orang yang 99,9% ya kata Pak Dr. Roy dan Pak Dr. Rismon beserta para guru besar dari Universitas Gadjah Mada, beserta politikus dari PDIP Pak Betor Suryadi, beserta semua bukti-bukti dan saksi-saksi yang juga dilakukan oleh para ahli digital forensik. Ya, ini malah melakukan kriminalisasi terhadap kami, melakukan laporan. Bukankah harusnya sebaliknya? Warga negara Indonesia yang merasa dibohongi justru yang melakukan laporan kepada yang bersangkutan yang telah memasukkan dokumen ijazahnya ya. Terus terakhir ya, sebelum saya kepada kuasa hukum saya Pak Abdul Al-Katiri, saya sampaikan, ternyata betul ya, Gusti Allah itu nggak sare. Makarallah itu benar-benar terjadi sekarang. Ketika kami para saintis, para advokat, para akademisi itu mengalami kriminalisasi, tanpa kami minta, bertubi-tubi, berdatangan, ijazah asli loh, ijazah asli bukan fotokopi, dari para alumnus Universitas Gadjah Mada. Nggak cukup dengan ijazah yang bertubi-tubi berdatangan kepada kami, ya, bahkan transkrip nilai asli, bahkan dokumen-dokumen asli, itu mereka siap sedia untuk dikirimkan kepada kami. Ini bukan hal yang main-main. Ini kalau tidak diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati nurani mereka, tidak mungkin mereka melakukan itu. Mengorbankan ijazah aslinya untuk dikirimkan kepada kami demi untuk membela kami. Maka kami juga meminta kepada para alumni Universitas Gadjah Mada, ayo kita bersama-sama menegakkan kebenaran ini. Karena kita semua sebagai akademisi, sebagai orang memiliki gelar kesarjanaan, itu punya kewajiban secara moral dan etika untuk bersama-sama menegakkan kebenaran. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini, itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Nah, saya pun dan Dr. Rismon sama Pak Hermanto, Dr. Hermanto, sama satu lagi Pak Betor, juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan omongan. Data ini kami dapatkan langsung dari BIN, mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi artinya itu clear ya. Jadi saya singkat saja teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Al-Katiri dan Pak Ismar, teman-teman yang lain ya. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk tadi kata Prof. Sofyan. Ada satu yang menarik. Pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara. Ya, ini juga semacam panggilan atau undangan. Dr. Tifa katanya sudah menerima itu tadi 3 bundel ijazah dan skripsi. Artinya kalau seandainya ada lulusan tahun 80 sampai dengan 85 yang akan memberikan, ini terbuka, sangat terbuka sekali gitu Mas Eres. Ayo rame-rame ya, jangan lulusan dari UGM ya, jangan bikin malu ya. Ini karena kampusnya udah mulai tercemar, ini harus apa ini mandi air kembang ini sampai 7 kali. Ya. Iya ya, dan kemana ya itu yang lulusan dari UGM juga begitu, dan kemudian yang apa namanya siapa namanya Yosua Sinambela dan kawan-kawan, kok ini ningslep sekarang ini Mas Ersu. Begitu juga dengan saya tadi barusan saya pantau lagi ini bagaimana para buzzer sepi Mas Ersu, jadi kurang rame begitu ya. Apa, Tapi mingkem gitu.
Ya. Mingkem. Hmm. Karena sekarang yang speak up adalah seorang mantan rektor UGM. Nah, saya rasa itu pengaruhnya sangat besar sekali ya. Hmm. Ya, ya. Oke, jadi soal ini dua hal yang berbeda lagi ya. Saya kira sebenarnya dengan pernyataan, kalau dari pernyataan Pak Sofyan Effendi itu clear ya soal ijazahnya Pak Jokowi dan sebagainya itu clear. Tapi kemudian kan itu ada dua bab. Kalau menurut versinya Pak, saya nggak tahu kalau BSc itu sendiri pasti juga ada ijazahnya dong yang BSc itu ya Mbak ya. Ada Mas Hersul, Ada ya. ada. Jadi Hmm. memang dari universitas Hmm. begitu di masa itu begitu, Hmm. karena saya pernah melihat ijazah BSc-nya Hmm. teman saya ketika itu waktu saya masih sekolah itu di figura dan kemudian ditaruh di ruang tamu Ya, sehingga jadi menanyakan memang itu beda ya ijazahnya kalau apa. dia di luar negeri kan BSc, BA itu sarjana yang kita dikenal S1 ya. Sebenarnya kalau di Amerika kan begitu BSc dia terus langsung bisa ke master kan. Biasanya gitu kan Mbak ya. Kalau di kita BSc itu baru kemudian ke dokterandes kalau zaman dulu ya. BA itu ke dokterandes gitu ya, Mbak. Lagi zaman dulu ya. Iya, dulu saya kurang paham ya kalau di sana eh, apakah setara undergraduate itu Hmm. karena di luar juga ada diploma kan di Hmm. bawahnya Hmm. bachelor itu Hmm. kemudian di bawahnya ada diploma juga apakah diploma ini yang setara dengan BSc itu selama 3 tahun Hmm. ataukah bagaimana begitu Mas Hersu? Tapi yang jelas memang kalau di UGM itu memang ada dan nanti dari ijazah yang 3 tahun yang BSc itu ada ijazahnya sendiri dan kemudian nanti untuk S1 ada ijazahnya sendiri begitu. Hmm. Jadi tidak Hmm. semua orang kan melanjutkan ke S1 begitu. Hmm. Apalagi di zaman itu ya di mana lulusan SMA saja sudah banyak yang bisa langsung bekerja, apalagi lulusan sarjana muda biasanya bisa langsung bekerja seperti dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi yang mengatakan bahwa ya ketika itu dia mau bekerja di Aceh sampai segitu tahunnya begitu Pak Sofyan Effendi dan Ya, ya juga memang ada melakukan episode itu kan ya. pendidikan. Apa Betul. ada episode ketika Jokowi juga kerja yang dia mengakui dia kerja di sebuah pabrik itu kalau nggak salah itu punya Prabowo ya Mbak ya apa perusahaan itu ya Itu sepertinya perusahaan pemerintah ya, pemerintah ya kertas oh Kraft kertas Aceh ya. Kiani ya karena Pak Prabowo Mhm. juga punya itu di situ pabrik kertas itu. Iya. Nah, tapi Dia punya tanah lahan di sana memang, ya betul. ya ya dan itu yang muncul nama-nama seperti Pronojiwo dan sebagainya itu kan yang di situ ya yang Betul, pernah dan Hari kerja. Mulyono juga. Jadi Oh ketika ya ya di ya. kabarnya ketika Jokowi kemudian karena Iriana tidak betah tinggal di Hmm. sana, begitu kan Hmm. itu tinggal di hutan begitu, sehingga kemudian resign lebih dulu dibanding sementara Hari Mulyono dikatakan masih stay di sana dan akhirnya kemudian melahirkan anak yang pertama yaitu Gibran begitu Mas Hersu. Ya ya. Jadi dan sepertinya Pak Sofyan Effendi ini juga paham mengenai urutan-urutan kejadian itu begitu. Ya, ya, ya. Ini daerah ini saya cukup kenal, ya daerah Takengon dan sebagainya dulu ketika zaman zaman belusukan di Aceh kan juga masuk masuk ke Takengon gitu ke Ganolo Tawar dan sebagainya dan juga pabrik-pabrik kertas di situ kan ada PT apa ya? Iya ini kertas kalau nggak salah di situ juga kan namanya pada waktu itu ya. Dan saya lupa pokoknya ada. Saya tahu itu punya Pak Prabowo juga ada di sana yang di pabrik itu. Saya menduga apakah ini dulu dia bekerja di punya Pak Prabowo ternyata bukan ya itu punya pemerintah ya di situ ya kayak perhutani apa gitu Sepertinya ya. ya, Hmm. kita Ya. bisa teman-teman bisa cek lagi Hmm. begitu. Kalau Kiani yang punya Pak Prabowo dulu di Kalimantan ya, kalau tidak Ada salah juga ya. yang Hmm. yang dibeli untuk menyelamatkan Oh di sana ada perusahaan. PT Kertas Kraft Aceh yang ya, kayak PT KAA, Ya, kertas Kraft, kita KKA ya, ya, kertas ya, Kraft Aceh, ya Kertas betul. Kraft Aceh di sana ada betul. Mm-mm. Ya ini memang Ya, ya ya Pak runtut ya penjelasannya dari Pak Sofyan Effendi cukup soal itu ya menjelaskan karena puzzle-puzzle yang selama betul. ini kita bingung itu terjawab juga terakhirnya soal sarjana muda ya kemudian Mhm. terus kemudian apakah kemudian soal bahwa ternyata ada di harian kedaulatan rakyat penerimaan mahasiswa Mm. pada waktu itu tapi kan kemudian bundelnya itu hilang kan gitu karena belum dikembalikan juga gitu itu semuanya jadi Disita Mas Ersu. disita ya. Jadi kenapa ijazahnya Jokowi nggak disita? Kenapa yang malah dibundel penerimaan yang disita? Jadi ini puzzle-puzzlenya kelihatannya mulai tersusun ya. Jadi kita tahu Mhm. bahwa dia kalau menurut ini versinya Pak Sofyan Effendi dia memang diterima di sana di UGM dan kemudian terus Mhm. dia itu tidak lulus sarjana karena mata kuliahnya dia Mhm. mengambilnya memang program sarjana muda dan tidak bisa melanjutkan ke insinyur karena nilai banyak mata kuliah dasar umumnya MKDU yang D nilainya
Hmm. Sedih juga kita ya, pemimpin presiden 2 periode nilainya mata kuliah dasarnya D. Dan jangan sampai amit-amit ya diteruskan oleh anaknya juga yang lulus mata kuliahnya juga nilai-nilai kuliahnya juga nggak layak, nggak bagus bahkan sekarang. Belum, Nah, belum tentu Mas belum Hersu. tentu. Malah Nah, saya jangan SMP katanya ya. Iya, karena saya rasa ini akan bergulir terus loh. Hmm, Selain ijazahnya Jokowi juga akan dipersoalkan ijazahnya Gibran gitu, hmm, karena terjadi ketidaksesuaian waktu, keanehan. Masa ada orang yang masa SMA-nya sampai 5 tahun misalnya, hmm, seburuk-buruknya orang tersebut, dan kabarnya Gibran ini kan dipuja-puja sebagai anak anak masa depan, anak yang pandai, cemerlang, gemilang, hmm, pandai berorasi apa dan sebagainya begitulah, hmm, yang kemudian setelah kita lihat ternyata dia kuliah di universitas yang peringkat ke-46 dari 52 universitas yang ada di Singapura. hmm, Dan kita tahu Singapura ini adalah sebuah negara kecil, begitu kan? hmm, hmm. Yang biasanya orang kalau sekolah di sana itu pasti mencari yang terbaik, gitu. Apalagi Iya. sekarang jurusannya Gibran ini memang sudah tidak eksis lagi, sudah tidak ada lagi, gitu. Tapi pasti bisa tetap ada pelacakan kalau dia pernah Ya, kuliah di sana jadi dan sebagainya. Apa saya ada temannya? ya, saya teringat itu dulu banyak kalau bercandaan dulu. Sekolahnya di mana di Amerika? Di mana? Universitas Riverside gitu kan? Riverside Pinggir University. kali. Kalau di Jogja, oh tahu Girly, katanya Universitas Girly gitu ya. Iya ya, yang menarik unggahan dari Dino Patijalan, mantan wakil Ah, menteri dengan iya Serlu iya ini iya iya. menohok betul. Wakil Iya, jadi wakil Menlu yang pernah jadi duta besar di Amerika ya. Ya. betul, iya, dan ini ya kita tahu reputasi Hmm, dari Dino Patijalal ya. Bahkan belakangan ini ketika sudah berapa tahun ya, berarti 3 tahun ya, hmm, kursi duta besar kita di Amerika itu kosong dan belum hmm, juga diisi. Banyak sekali yang merekomendasikan Dino Patijalal. Bahkan ketika Menlu belum ditunjuk oleh Pak Prabowo pun banyak sekali yang menduga bahwa Dino ini pantas gitu untuk menduduki jabatan tersebut, atau Marty Natalegawa begitu. Dan kemudian ini unggahan dari Dino Patijalal ini menarik Mas Ersu, karena dia mengunggah ijazah program doktornya dan kemudian dia menulis seperti ini. With great pride, ijazah doktor saya dari LSE termasuk komentar pengujinya. hmm, Ada komentar penguji di situ, suratnya begitu yang dia unggah juga. Silakan kalau ada yang mau mempertanyakan atau menyaksikan, hmm, dia hmm. menggoda ya. Ah, Mungkin sejak awal ini perlu dilakukan Pak Jokowi. Jadi dia mention langsung Pak Jokowi. Jadi di sini coba kita lihat nih dari University of London, the London School of Economic and Political Science. Dino Patijala, having completed has the approved course of study and pass the examination, bla bla begitu. Ini London School of Dapat Economic ya, ini ya artinya. ya London School of Economic Hmm, dan Doctor of Philosophy ditandatangani oleh Anthony Giddens. hmm, Ini orang besar ya, sangat terkenal ini Anthony Giddens ini sebagai Director the London School of Economic and Political Science. hmm, 31 Mei tahun 2000, dan kemudian ada juga dia mengunggah ini semacam surat itu tadi, hmm. eh, ditujukan kepada Raharjo Jami Tomo, maaf tulisannya kecil sekali, Jam Tomo, Sekretaris Jenderal Departemen of Foreign Affairs Jakarta. Jadi ditujukan kepada pejabat yang ada di Jakarta, di Ambassador Raharjo Jam Tomo. This is to confirm that Dino Jala successfully defended his doctoral dissertation at the LSE on Friday, bla bla begitu ya. Hmm. Dan kemudian disertasi dari Dino Patijalal ini apa ya, dianggap sebagai disertasi yang terbaik Hmm, sepanjang 30 tahun yang pernah diuji oleh 2 orang penguji hmm, tersebut. hmm, Jadi ini memang luar biasa, ya pantaslah Pak Dino berani mengunggahnya. hmm. Saya pun kalau punya ya saya unggah Pak Dino. Tapi Benar. artinya dalam hal ini mematahkan klaim dari kuasa hukum Pak Jokowi maupun klaim dari para ternak Mulyono itu yang mengatakan bahwa nggak bisa yang namanya ijazah itu diunggah, nanti itu akan Semua orang digunakan nuntut gitu ya. disalahgunakan Ya. macam-macam. Hmm. Betul, untuk apa namanya, untuk kriminal, untuk perbuatan kriminal dan sebagainya begitu. Dan bahkan bisa untuk judol katanya. Kalau yang namanya judol, itu biasanya KTP, bukan ijazah. Kalau seandainya ijazah, itu orang Indonesia yang ikut terlibat judol yang jutaan itu
nggak akan bisa ikut judol kalau Iya. ketentuannya ijazah. Mereka ijazah SD pun banyak yang nggak punya begitu. Gitu. Jadi itu hanya jawaban ngeles saja. Tidak Ya, ada yang namanya ijazah kemudian untuk apa namanya perbuatan kriminal yang seperti itu begitu, bet- kecuali untuk menjadi presiden, untuk ya, menjadi menteri, untuk menjadi jabatan-jabatan ya. gitu. Jadi sekarang ini saya kira ini pertarungan antara basis legitimasi ya, legitimasi dari rakyat orang lebih percaya pada tokoh-tokoh ini Betul. dan kemudian legitimasinya Pak Jokowi dan para Mhm. ternaknya yang di backup oleh kekuasaan gitu dan kita akan Ya. melihat apakah kemudian akan dalam hal ini kekuasaan dalam hal ini polisi kan ini sekarang otoritasnya itu Mhm. dia masih tetap akan bersikuku seperti itu melawan arus opini publik gitu dan Mhm. atau mereka juga akhirnya kembali ke akal sehat. Ini yang paling penting kita tunggu sekarang Mbak Agi ya. Tapi Ya. pokoknya jangan kemana-mana ini perkembangannya dijamin makin seru dan seperti kita katakan. Jadi kalau kelihatannya kemarin Pak Jokowi itu merasa bahwa dia di atas angin gitu dengan ditetapkannya orang-orang menjadi Mhm. tersangka, ternyata nggak taunya justru momen itulah yang jadi berbalik ya Ya. situasinya Mbak Agi ya. Mhm. Iya, Oke, iya, iya. ya. Jadi sekarang kalau sebelumnya itu orang-orang yang oposan kepada Pak Jokowi itu ketar-ketir begitu ya, Hmm. yang namanya dilaporkan ini itu dan kemudian Hmm. juga ya seperti Gus Nur tadi yang disebutkan oleh Dokter Tifa begitu dan juga Bambang Tri itu bisa dipenjara tanpa ada hadirnya Hmm. apa ijazah asli Pak Hmm. Jokowi di pengadilan gitu, mereka bisa dihukum seperti itu. Ya sekarang mungkin ini makin terbuka. Ya, Eh, Tidak hanya Indonesia, pihak luar negeri pun ya. menyorot hal ini, Dan ya ya begitu. dan orang juga nggak peduli sekarang pun kalau tuh mau diancam-ancam lagi kan gitu kan. Emang legitimasinya itu sudah luntur, Mas Irsu, dan Ya, kemudian dia mengatakan saya di downgrade. Lah sudah downgrade, mana ya bisa di downgrade ngapain lagi turun lagi lebih ya. ngedown lagi Ah, begitu. saya ingat Ini udah grade teman-teman yang bawah ya, banget gitu. saya ingat teman-teman yang suka bercanda jangan menjelek-jelekan orang yang sudah jelek. Gitu ya. Oke, baik kita ketemu lagi ya Oke. Insya Allah besok. Selamat berakhir Ya. pekan. Kami mohon pamit. Saya Hersy Bono Arif. Dan saya Agibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal waras. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.